Selamat datang di channel Indo Today. Ketegangan geopolitik global di tahun 2026 ini kian kompleks. Mulai dari dinamika di Eropa Timur, Laut Cina Selatan hingga eskalasi terbaru di Amerika Selatan. Kekuatan militer kini bukan sekedar simbol, melainkan instrumen utama kedaulatan negara. Bagaimanakah posisi Indonesia di peta militer dunia saat ini? Berdasarkan data terbaru Global Firepower tahun 2025 sampai 2026, Indonesia kini menduduki peringkat ke-13 dunia, naik dari posisi sebelumnya di peringkat 15. Indonesia kini melampaui negara-negara dengan teknologi militer tinggi seperti Israel dan Jerman. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah mengajukan anggaran sebesar 187,1 triliun rupiah. Menteri Pertahanan mengajukan anggaran sebesar 187,1 triliun rupiah lebih untuk Kementerian Pertahanan dan TNI di tahun 2026. Yang dialokasikan untuk mempercepat modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit. Saat ini kekuatan kita didukung oleh sekitar 405.000 personil aktif. Dengan rencana kedatangan pesawat tempur canggih seperti Dassault Rafale di tahun 2026 ini, serta penguatan armada laut dengan KRI kelas frigate terbaru. Inilah ranking 5 negara dengan militer terkuat di dunia saat ini. Di peringkat 5 diduduki oleh negara Jepang. Jepang tetap mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan di Asia Timur dengan anggaran pertahanan yang melonjak hingga lebih dari 50 miliar US dollar. Fokus Jepang kini bergeser ke arah kemampuan serangan balik jarak jauh dan pertahanan siber. Dengan lebih dari 1.400 pesawat militer dan armada kapal perusak yang dilengkapi sistem Aegis, ini menjadi pilar stabilitas di kawasan Pasifik. Peringkat 4 ada negara India. India terus mengokohkan diri di posisi keempat dengan anggaran pertahanan yang mencapai 75 miliar US dollar. India kini memiliki jumlah personil aktif terbesar kedua di dunia, yakni sebanyak 1,45 juta jiwa. India tidak hanya mengandalkan jumlah, tetapi juga kemandirian industri pertahanannya melalui program Make in India, termasuk pengoperasiannya kapal induk buatan dalam negeri INS Vikrant dan pengembangan rudal hipersonik. Di peringkat 3 ada negara Cina. Cina berada di peringkat ketiga, namun secara kuantitas angkatan laut mereka adalah yang nomor 1 di dunia dengan lebih dari 370 kapal perang. Cina mengalokasikan anggaran yang sangat fantastis, yaitu sebesar 245 sampai 250 miliar US dollar. Kekuatan daratnya didukung oleh 5.250 tank tempur, dan angkatan udaranya telah mengoperasikan jet tempur generasi kelima, yaitu J-20, dalam jumlah yang sangat besar, menjadikannya penantang utama dominan dari negara Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Lalu di peringkat kedua ada negara Rusia.
Rusia bertahan di posisi kedua meskipun menghadapi sanksi ekonomi dan tekanan konflik yang berkepanjangan. Rusia memiliki keunggulan yang mutlak pada kekuatan nuklir dan armada lapis baja. Anggaran pertahanannya diperkirakan mencapai 154 US dollar. Secara statistik, Rusia masih memegang rekor pemilik tank terbanyak di dunia dengan total lebih dari 12.000 unit serta kekuatan artileri yang tak tertandingi secara jumlah. Di peringkat 1 ada negara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, yaitu Amerika Serikat. Posisi puncak masih tak tergoyahkan oleh Amerika Serikat. Di tahun 2026 ini, anggaran militernya telah melampaui angka 900 miliar US dollar atau mendekati dari 14 kuadriliun rupiah. Amerika Serikat unggul di hampir semua lini, terutama angkatan udara dengan lebih dari 13.000 pesawat, dengan 11 unit kapal induk nuklir dan jaringan pangkalan militer di seluruh dunia. Amerika Serikat tetap menjadi polisi dunia dengan jangkauan kekuatan global yang tercepat. Dengan posisi Indonesia yang terus naik ke peringkat 13 dunia, optimisme terhadap pertahanan nasional kian menguat. Bagaimanakah menurut Anda? Apakah pengadaan jet tempur Rafale dan kapal frigate terbaru di tahun 2026 ini cukup untuk membawa Indonesia ke peringkat 10 besar? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan info militer terkini.